Nanya dong Kak, sertifikat bisa dipakai buat apa? Sertifikatnya bisa dipakai buat apa Kak? Bisa kan ya kalau misal teman-teman mau submit di kampus gitu, mau submit keaktifan, pasti kan kebanyakan di sini masih ini ya, masih kuliah ya sepertinya. Jadi bisa disubmit nanti di sistem kampus kalian. Biasanya kan ada tuh keaktifan gitu, bisa disubmit. Teman-teman sudah pernah mengikuti webinar di Dignity Social bareng Kak Adita Sudarjo, bareng Kak Laura Lazarus. Benar banget, apalagi ini acaranya di luar kampus gitu ya Kak, jadi akan ada nilai lebih, akan melihat oh kalian ternyata aktifnya nggak cuma di dalam kampus nih, tapi di luar kampus juga gitu. Iya, pastinya. Tapi sebenarnya di sini yang paling penting itu ilmunya ya Kak ya. Benar banget sih, benar sekali. Yang paling penting ilmunya kapan lagi, belajar gratis gitu. Ini juga kita ada kelas How to be Content Creator, jadi teman-teman yang pengen belajar manajemen sosial media, pengen belajar tips foto produk, pengen belajar tips editing video, bisa ikutan kelas. Ini kelasnya hari Rabu besok nih. Wah, jam 18.30 juga nih, Kak. Wah, harus daftar dari sekarang nih, Kak ya, berarti? Iya. Jangan sampai kelasnya penuh gitu. Terus, ini ada juga nih, yang suka komik. Bisa ikutan kelasnya nih. Ada juga pokoknya semua kelasnya bermacam-macam. Kelas ini termasuk kategori workshop atau seminar. Kelas di Dignity Social kategorinya seminar ya Kak ya, karena kita menunggu pemaparan materi dari narasumber lalu baru dilanjut sesi Q&A. Tapi di sini tetap interaktif, teman-teman bisa interaksi dengan moderator, dengan admin di kolom chat, atau teman-teman yang pengen bertanya tapi pengen tanya tuh langsung ke narasumber nih, pengen ngobrol langsung live gitu, langsung saja nanti pada saat sesi Q&A langsung raise hand. Kami akan bantu untuk unmute, begitu. Seru banget ya, Kak. Bisa langsung tanya jawab sama narasumbernya gitu. Iya. Kak, link absensi dikirim di grup WhatsApp, bukan Kak? Bukan, jadi link absen hanya dibagikan di kolom chat Zoom. Yang dibagikan di grup WhatsApp adalah link Google Drive-nya setelah sertifikatnya jadi. Kak, review di screenshot ya? Iya, nanti di screenshot lalu dikirim ke admin. Untuk nomor adminnya sudah kami cantumkan di link sertifikat nanti. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja step by step-nya, nanti teman-teman akan diarahkan. Ngomong-ngomong, Kak Feli udah makan belum nih? Aduh Kak, pertanyaannya. Iya kan, kita sebelum masuk ke kelas ini, mungkin kalau misalnya anak kos nih ya Kak, jangan lupa tuh untuk ikut kelas masaknya Kak Chef Dimas. Betul sekali ya. Oh iya, hampir lupa nih. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan giveaway. Oh iya, benar-benar. Iya, ada giveaway. Anak kos hadir. Wah, iya saya juga anak kos nih Kak. Untuk teman-teman yang di sini terkhusus di domisili Jakarta ya Kak ya? Iya, benar. Domisili Jakarta bisa ikutan giveaway dari Dignity Social dan DLA. Teman-teman untuk persyaratannya bisa langsung di scroll aja di IG Dignity Social. Persyaratannya mudah banget, teman-teman cukup follow Dignity Social, cukup follow DLA dan Dignity Social. Ada beberapa lagi persyaratannya, ada itu di Instagramnya, teman-teman scroll aja. Nanti akan ada berapa pemenang, Kak? Ada 3 pemenang ya, Kak, kalau nggak salah. Ada 4 pemenang. 4 ya? Dapat ya. Masing-masing dapat 3 minuman di Wah. Saya kok belum dikonfirmasi sama admin di Love, padahal udah lama. Ya Kak, ditunggu saja. Kalau misal Kakak sudah request, pasti nanti akan di-accept. Gitu. Thank you Kak Muhammad Kabirun. Jakarta doang Kak? Iya, Jakarta doang. Karena di Ali baru ada di Jakarta. Nanti kalau udah ada di kota lain, kita adain giveaway ya di kota lain.
Kak, kelas komputer ada. Mungkin nanti ya, Kak. Kita harus cari narasumbernya dulu, ya kan? Baik. Makasih sarannya. Ya, teman-teman yang pengen saran, pengen ngadain kelas apa, bisa langsung. Nanti akan kita bantu untuk diskusikan mengadakan kelasnya. Ada yang nanya lagi nih, Kak, kalau misalnya karena room penuh jadi nggak bisa masuk dan nggak dapat absen gimana? Nah, makanya teman-teman harus join-nya itu maksimal 15 menit sebelum acaranya mulai, karena kuota kita tuh cuma 500 ya, Kak? Iya, betul. Jadi teman-teman diharapkan untuk on time supaya bisa mendapatkan seat-nya, karena peraturannya first come first serve. Di sini juga teman-teman bisa belajar untuk on time ya. Benar banget. Bisa dapat seat-nya, begitu. Kak Laura belum masuk. Oh, belum. Kita tunggu Kak Laura dulu ya. Kak Laura ini sangat inspiratif sekali. Beliau merupakan live inspirator dan teman-teman di sini mungkin ada beberapa yang sudah nonton YouTube, nonton berita, di YouTube atau di Instagram, banyak sekali cerita-cerita tentang Kak Laura Lazarus. Kak Nisa udah pernah baca belum Kak artikelnya atau udah pernah nonton YouTube-nya mungkin? Kalau YouTube sih kebetulan belum, cuman pernah baca beberapa artikelnya sih. Belum. Iya, inspiratif sekali kan Kak? Iya, benar. Cantik lagi ya kan? Iya. Kak, kalau disconnect karena sinyal berarti nggak bisa masuk lagi kalau kuota penuh. Ya nanti kalau misal teman-teman kayak ditunggu aja gitu sampai teman-teman bisa masuk. Jadi pastikan untuk jaringannya itu aman supaya teman-teman tidak terputus-putus. Kelas tentang animal ditunggu, oke. Kelas musik lagi dong Kak. Iya, kebetulan kita sudah pernah ada kelas musik nih bareng Kak Bams. Nanti kita carikan lagi ya. Mungkin ada yang request siapa. Boleh nih request pembicaranya kira-kira siapa. Nanti kita tampung saran-sarannya ya, Kak. Siap. Ini jangan lupa gabung di grup Telegramnya. Linknya sudah dibagikan lagi oleh admin. Di situ lebih lengkap dan nggak ada spam ya Kak ya. Ya, kita cuma ada info-info tentang di sosial aja. Kelas English dong Kak. Oh, kelas English ini ada terus kok. Ya Kak ya, kelas English ada, masih ada. Bahkan kelas bahasa kita nggak cuma English kan Kak, ada banyak banget iya, kan kelas bahasa kita. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jerman, ada bahasa Jepang. Kelas self-improvement dong, Kak. Wah, kira-kira siapa nih kalau self-improvement, kira-kira siapa nih pembicara yang cocoknya nih? Coba di kolom chat dong, kasih saran. Kelas musik Mas Pamungkas. Wah, siap. Nanti kita coba ya. Ditampung dulu sarannya. Kelas mental health. Oh iya, kita juga akan ada kelas bertema psikologi ya, Kak, yang pembicaranya itu Ibu Ferauli. Kakak maaf, itu di-mute. Sorry. Nah. Sorry. Oke, tadi ada yang bilang kelas psikonya bakalan ada di tanggal 23 dan 24 September ini, Kak. Kita akan bahas tentang broken home. Home, ya. Kelasnya ada 2. Yang pertama kita akan membahas tentang berdamai dengan kepahitan broken home, dan yang kelas kedua kita akan membahas tentang menghindari dampak negatif broken home. Nanti teman-teman bisa aja cek di IG
kita, atau yang tadi jangan lupa untuk ikut Telegramnya biar nggak ketinggalan info-info kelas terbaru dari Dignity Social. Betul sekali. Untuk linknya sudah dibagikan admin, silahkan bisa di-scroll. Kelas bersama dokter kulit. Wah, kebetulan kemarin kita sudah bahas skincare nih bareng Ya, benar. Ivana. Kelas untuk jadi mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa berprestasi mungkin bisa ikut kelas besok ya Kak ya, bareng Mas Hangga. Iya benar. Bareng Kak Satya Hangga. Beliau penerima beasiswa LPDP. Kita akan belajar membuat CV, motivation letter. Kak Laura belum hadir. Kelas tentang public speaking. Kita ada kelas public speaking. Sebelumnya juga udah pernah ya Kak kita? Iya, sudah pernah beberapa kali. Wahyu ya. Wahyu Wiwoho. Kelas influencer lagi Kak sama Aukarin. Wah. Ya, doain saja ya nanti Dignity Social bisa bekerja sama dengan Aukarin. Berarti Kak Hangga besok bisa nanya tentang Kak Laura udah di sini. Kak Laura udah di sini. Terbuat hostnya tuh. Kak Lauranya udah masuk. Kita dengerin Kak Laura. Yeay, Kak Laura. Oke. Hai teman-teman semuanya. Hai Kak Laura. Thank you ya udah mau bicara di sini. You are so kuat dan inspiring. Thank you Dita, kamu udah invite aku juga. Bagus banget. Wow, ramai banget. Amazing. Ya kamu, karena kamu nguatin. Aku aja juga lagi galau loh. Aku lagi drop total. Untung aku semangat kamu mau sharing, Kak. Biar aku juga jadi semangat nih. Sama-sama. Dita, you are smart and pretty. Pasti kamu juga bisa menginspiring banyak orang. Jadi nggak boleh galau-galau. Wah, tapi lagi galau. Sekarang gue lagi terguncang. Karena kalau soal keluarga, aku tuh nggak bisa kuat loh. Gitu. Kalau misalnya ditinggalin pacar atau mantan pacar nikah sih ya udah lah ya. Ngerti nggak sih? Gue bisa hidup tanpa cowok gitu. Walaupun mungkin sedih. Tapi kalau soal keluarga, itu tuh kayak sensitive spot aku, Kak. I cannot live without my family gitu. Iya, I know. It's hard. It's also the same like me gitu. Aku kalau udah berhubungan sama keluarga, kayaknya lemah. Kalau ada satu orang yang sakit di keluarga kita gitu kayak seluruh keluarga tuh berasa sakit bener gitu nggak sih? Iya bener kan, kita kayak panik gitu kan, takut gitu. Padahal kita Tuhan marah, kayaknya kita nggak boleh menghambakan manusia ya kan. Mungkin Tuhan mau ajarin kita juga bahwa kita tuh cuma bisa ngandalin Tuhan, nggak boleh ngandalin papa kita atau siapapun di keluarga kita gitu. Iya bener banget Dita. Wow, tapi sebelumnya nih benar-benar aku thank you banget sama kamu dan thank you juga buat teman-teman yang hari ini udah invite aku dan juga join di kelasnya Dita nih di Dignity nih. Benar-benar kalian nih di sini di kelas ini benar-benar akan belajar banyak hal gitu. Keren. Oke nih, Sally. Terus ayo mau mulai dari mana teman-teman? Dita mau mulai dari mana nih? Ini tanya Feli tuh, moderatornya, jago, pintar. Hai Feli, hai teman-teman semuanya. Halo Kak Laura. Hai. Baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Laura Lazarus yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di Dignity Social Class. Perkenalkan, saya Felia sebagai moderator pada malam hari ini dan teman saya Nisa sebagai moderator dari temannya Kak Feli. Oke. Baik. Kak Laura, kepada Kak Laura, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi-materinya. Terima kasih. Oke. Anyway, tes. Anyway, guys. Kalian bisa dengar suara aku? Sorry. Bisa. Oke.
Soalnya ini sorry banget, ini pertama kali aku pakai telepon, jadi agak-agak kaku. Oke, aku hari ini mau sharing sama teman-teman gitu. Ya seperti kalian yang udah pernah dengar kisah aku atau yang belum pernah dengar juga nggak apa-apa. Aku akan sharingin lagi dari awal gitu. Dimana aku tuh benar-benar ngalamin banyak sekali keterpurukan hidup gitu. Mulai dari ya seperti yang kalian tahu gitu, as you know guys, aku tuh pengen banget dulu jadi pramugari. Meskipun kayak keadaan tuh kayak nggak memungkinkan aku untuk bisa jadi pramugari. Kenapa? Why gitu. Keluarga aku tuh benar-benar sulit sekali gitu. Sulitnya kenapa gitu? Karena sebelumnya papaku itu adalah dia kerja itu kita bilang ya gimana ya, bandar judi gitu. Jadi kayak mafia gitu. Satu kali bapakku kena masalah dan dia ditangkap gitu, terus dimasukin ke penjara gitu. Dan habis itu keadaan keluarga aku tuh benar-benar parah banget gitu. After itu semua udah beres, papaku tuh yang biasa pegang uang banyak, terus dia harus bekerja lagi, it's hard buat dia gitu untuk bisa biasa udah menghasilkan uang banyak itu untuk kayak sedikit buat dia tuh agak-agak gimana gitu. Dulu aku nggak ngerti gitu. Jadi struktur keluarga ini nih benar-benar berantakan gitu. My mom yang kerjanya tuh sangat keras gitu. My mom tuh benar-benar work-nya sangat keras. Dia kerjain semua, mulai dari naik genteng sampai semua gitu dia kerjain gitu. Terus aku yang tinggalnya kalian tahu di mana, di tempat yang sangat kumuh banget di tengah kota Jakarta. Aku lahir di Jakarta gitu. So dengan keadaan seperti itu membuat struktur keluarga ini benar-benar berantakan banget gitu. Tadi Dita juga sempat info gitu. Aku juga sempat sharing sama Dita gitu. Aku sempat pernah mau sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu udah pernah aku lakukan. Kenapa? Karena di tengah keluarga aku tuh cuma ributnya tuh karena masalah uang gitu. Terus kayak aku sekolah udah gitu nggak bisa bayar uang sekolah, sampai aku harus disetrap gitu, sampai aku harus dihukum gitu, karena aku belum bayar uang sekolah gitu. Dan ini membuat aku tuh sangat nggak nyaman gitu. Aku cuma berpikir, aduh enak kali ya kalau gue jadi orang kaya gitu, maksudnya nggak sampai susah begini gitu kan. Jadi satu-satunya jalan aku cuma mikir, mungkin aku enak nih kalau aku jadi pramugari gitu. Jadi dari kecil aku punya niat untuk jadi pramugari. Dari ya berjuang keras lah untuk bisa mencapai hal itu. Tapi kan memang namanya keadaan rumah ya, tetap aja gitu, kayak menekan sekali gitu. Sehingga aku tuh sebelum aku mau mencoba untuk bunuh diri gitu, aku kayak benar-benar stres kali. Aku tuh berkali-kali cuma pikir, aduh jadi pramugari bagus, buat apa? Buat kabur dari rumah gitu. Jadi kalau bisa nih stres di rumah, mendingan buruan kabur gitu. Itu dulu nggak ngerti. Dengan pikiran aku tuh yang kayak cuma, ya elah, pikiran kita tuh bener-bener kecil banget gitu, sayang banget gitu. Terus sempet aku usia 13 tahun karena nggak tahan, aku tuh akhirnya minum kayak obat pembasmi apa itu nyamuk, aku minum gitu. Terus sampai akhirnya mati kagak, tapi malah nyusahin orang gitu. Aku dibawa ke rumah sakit, terus sampai keluarga besar aku semuanya ikut turun tangan gitu. Terus aku mulai dititipin dari satu rumah keluarga pamanku yang satu-satu digiring gitu, digilir biar aku nggak sendirian gitu. Jadi itu yang pernah aku lakukan gitu. Padahal kalau sekarang gitu ya, aku cuma mikir gitu. Maksudnya ya Tuhan nggak pernah salah gitu. Di atas tuh nggak pernah salah nempatin kita tuh untuk di keluarga manapun. Dia tuh pasti punya rencana buat setiap kita gitu. Mau orang tua kalian seperti apapun gitu, itu benar-benar wakilnya Tuhan gitu. Mereka bukan orang sempurna dan one day kita juga akan jadi orang tua gitu. Ini kalau sekarang gitu setelah aku udah sekian tahun ngelewatin. Dulu kan masih dengan pemikiranku aku nggak ngerti kan, aku nggak paham gitu. Dengan egoisnya aku, dengan struggle-nya aku, dengan yang aku ya namanya umur masih belasan ya. Terus aku berjuang keras banget untuk pokoknya harus jadi pramugari gitu. Dan singkat cerita di usia 17 dan 18 tahun aku akhirnya bisa jadi pramugari gitu. Dulu aku inget banget, dulu aku hitam terus gitu karena kan tinggalnya tempat kumuh ya. Terus dengan ya ampun hitam kulitnya, nggak mungkin deh kayak
orang tuh nggak akan percaya gitu kan kalau setiap kali aku sharing mau jadi pramugari, mereka pasti akan ketawa gitu karena buat mereka nggak mungkin gitu. Tapi ya setelah udah bisa melalui itu semua, akhirnya jadi pramugari di usia 18, jalan 19 tahun gitu. Nah, disinilah ini dia nih gawatnya gitu. Setelah aku jadi pramugari, aku tuh mulai mencoba untuk membalaskan gitu. Sekarang gue udah punya duit gitu kan, mau beli apa juga udah bisa gitu. Terus kerja jadi pramugari ya, kalian pikir enak gitu ya jadi pramugari keren gitu ya. Ternyata setelah aku jalanin gitu ya, aku baru sadar, wah ternyata ini nggak beda dengan babugari gitu. Jadi kerjaannya tuh ya nggak beda gitu, harus bersih-bersih di atas gitu, cuma keren aja gitu pramugari gitu kan, jadi kayak kelihatannya lebih eksklusif gitu. Gitu sih teman-teman gitu, sepanjang perjalanan udah dengan kesombongan aku, makanya udah dibilang ya, kita tuh jadi orang tuh nggak boleh sombong. Bener. Dan singkat cerita, setelah udah jadi pramugari 1,5 tahun, aku terbang, aku ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. 2 kali kecelakaan, terus dari kecelakaan itu muka aku hancur. Ini nih separuh ini nih hancur nih semuanya. Ini dalamnya metal. Aku udah operasi ini 5 kali. Terus pinggang aku patah, tangan aku ini copot. Terus kaki aku patah gitu. Benar-benar hancur-hancuran gitu. Aku sambil ini ya, coba ya, aku di sini bisa share nggak? Sampai benar-benar hancur-hancuran gitu. Kayak aku merasa bahwa aku tuh hari itu kayak udah nggak ada harapan untuk hidup gitu. Bayangin ya, kalian tuh dulu jelek, misalkan. Terus sampai satu ketika ada satu momen yang dimana akhirnya kalian tuh bisa berubah jadi cantik. Terus waktu kalian jalan, semua mata memandang. Waktu di airport, semua mata memandang kalian gitu kan. Semua orang bilang cantik gitu kan ya. Terus pakai seragam, tarik koper, keliling jalan ke seluruh Indonesia, ke dunia apa, terus ke negara-negara lain. Bayangin, orang yang tadinya tuh besarnya tuh di tempat kumuh, rumahnya di belakang pasar. Kalau rumahnya itu kalau hujan itu selalu banjir. Karena apa? Karena bocor dari atas, terus banjirnya tuh parah banget gitu. Tapi sekarang tuh berubah hidupnya tuh tinggalnya setiap kalian nggak pulang, jadi tinggalnya kita tuh di hotel bintang 5 kalau dulu gitu. Nginep di hotel bintang 5, terus tiba-tiba hancur seketika itu juga, muka hancur gitu. Kayaknya bener-bener gimana kalian tuh untuk bisa menatap dunia gitu. Untuk gimana pasti kan kepikir dong, aduh gimana masa depan gue ya gitu kan. Gimana kayaknya ini mau jadi apa gitu kan, muka penyok, ngelihat kaca juga teriak-teriakan. Aku kayak ngerasa tuh hidup aku kayaknya, aduh udah deh mendingan mati lagi aja deh, mendingan mati gitu. Kayaknya tuh orang yang udah pernah berpikir untuk suicide, untuk bunuh diri, dia tuh ketika ada masalah terjadi, dia tuh kayak percaya nggak percaya ada roh yang ngikutin gitu. Kayak maksudnya kayak ada, udah kayak buntu gitu, pikiran kayak cepet banget gitu untuk mau mati gitu. Makanya kalian jangan, maksudnya sekali-sekali jangan pernah berpikir mau bunuh diri gitu. Karena itu kayak ngundang itu gitu. Hal-hal yang jahat untuk kayak gampang bisikin kalian gitu. Itu terjadi banget loh sama aku gitu. Apalagi waktu muka aku hancur, hidup aku bener-bener kayak ngerasa gak ada harapan, udah ya apa aku mati aja ya gitu. Aku udah sempat berpikir mau lompat dari gedung rumah sakit gitu. Padahal aku gak mikir gitu. Badan aku aja bergerak aja gak bisa gitu. Badan aku aja cuma terbaring lumpuh di atas ranjang. Itu yang aku alamin gitu. Hari itu aku cuma bisa nangis, bener-bener aku nangis gitu. Aku tiap hari aku begitu udah lihat muka aku, lihat keadaan aku cuma kayaknya, ya elah begini amat hidup gitu kan. Mau berjuang, kok kayaknya sulit banget gitu. And you know what? Orang yang selama ini nggak pernah ini ya sama aku ya, aku tuh selalu bertengkar sama my mom. Selalu. Dan kamu tahu, dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Mama aku ngomong gini, kamu nggak boleh seperti itu. Ayo dong semangat. Terus satu lagi aku kan nggak respect ya sama papaku gitu, karena kan dengan keadaan dia nggak kerja, mama aku yang kerja gitu kan. Papaku ngomong gini, kamu tahu nggak waktu pas aku habis fisioterapi ya, karena itu aku drop banget kan, karena aku mau duduk nggak bisa gitu, pinggang aku kan patah. Terus
hari itu ya aku tuh yang aku nangis gitu kan. Aduh, udah deh. Udah aku mau mati gitu kan. Terus papaku bilang, papaku nangis gitu. Papa aku ya bayangin ya preman gitu. Kalau orang bilang mafia gitu. Tapi waktu dia lihat aku nangis, dia juga nangis. Dia bilang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh ngomong mau mati-mati. Kamu tahu nggak orang-orang yang duduk di sekeliling kamu tuh semuanya meninggal. Terus aku kayak, duh, namanya kita udah ngerespek ya sama orang ya. Tuh orang mau ngomong apapun juga kita kayaknya gitu kan. Kita kayak udah kesel aja gitu bawaannya. Terus dalam hati gue, gila lu ya. Lu kayak ini luka gue lu taruhin jeruk nipis gitu kan. Kayak bilangin teman aku meninggal sebelah kanan, Captain meninggal, engineer meninggal, semua orang meninggal gitu. Itu aku bener-bener depresi banget hari itu. Aku bener-bener nangis, bener-bener aku nggak mau ini gitu. Aku bilang pantesan ya, udah sebulan aku di rumah sakit, nggak ada yang nengokin, nggak ada temen, nggak ada yang itu yang jenguk gitu kan. Kok kayaknya ngadepin ini semua sendiri gitu. Terus papa aku bilang lagi gini, kamu harus percaya, Tuhan tuh punya rencana yang indah buat kamu gitu. Kalau dulu ya aku cuma ngomong, apa sih lu? Ngomong apa sih lu? Gitu maksudnya muka aku udah hancur kayak begini gitu kan. Tapi you know what guys, kalau sekarang gitu bener-bener aku ngelihat ya, bener loh. Kita mungkin saat ini ngalamin hal-hal yang kita rasa nggak enak banget. Kita mungkin ngerasa kayaknya, aduh down banget sih. Kok kayaknya masalah satu belum selesai, udah datang lagi masalah lain gitu. Kayaknya kok apa sih gitu. Tapi kalian tahu nggak? Setiap kali ada permasalahan dalam hidup, itu tandanya kalian tuh mau dibawa ke level berikutnya. Itu tandanya mau naik level. Terus setiap kali ada hal-hal yang mungkin kita rasa nggak enak, percaya deh. Setelah ini, ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan siapin buat kalian tuh untuk kalian tuh raih gitu. Untuk kalian tuh benar-benar dipercayakan sesuatu yang besar banget gitu. Kalau sekarang aku bisa ngomong kayak gitu. Kalau dulu ya waktu aku ngejalanin memang berat gitu. Tapi memang aku diposisikan di posisi yang udah nggak ada lagi jalan keluar. Aku mau kasih lihat teman-teman ya keadaan kaki aku nih seperti ini nih. Sambil aku ini ya guys. Tapi sorry nih. Sambil aku mau kasih lihat ke teman-teman. Semoga bisa langsung share screen aja Kak. Bisa sih. Cuma ini aku nih pakai handphone gitu. Jadi agak-agak maklum ya, maklum gaptek. Nggak apa-apa ya, tunggu ya sambil ini. Nah, tapi aku sambil cerita gitu biar kalian bisa ini ya. Ini aku sambil share dulu ya. Nah, jadi kalian masih bisa dengar aku kan ya? Masih Kak, masih bisa. Nah, terus udah gitu dari keadaan itu, aku tuh bener-bener bangkitnya gimana? Bangkitnya nggak ada cara lain selain kalian ambil keputusan untuk mau berubah gitu. Karena nggak akan ada orang lain, maksudnya kayak aku inget dulu mama aku gitu, keluarga aku tuh sangat support aku banget gitu. Tapi balik lagi gitu ya, nggak akan ada orang lain yang bisa memberikan kalian semangat selain diri kalian sendiri gitu. Jadi mesti ambil keputusan untuk, oke, aku mau bangkit. Oke, aku bisa nih. Tunggu ya guys, aku nih bingung nih gimana caranya. Oke, here. Nah, pokoknya gimana cara kalian untuk bangkit? Ya itu, diri sendiri. Terus kedua, aku ingat banget waktu itu aku cuma bilang, ya udah deh, ini emang udah parah, udah nggak ada lagi yang bisa nolong, cuma yang di atas tuh yang bisa nolong aku gitu kan. Ya udah aku akhirnya dengan kepercayaan aku itu, terus aku jalan, terus aku dengan modal gini, ya udahlah, aku mulai yang kedua, aku maafin keluarga aku. Aku mikir gini, waktu aku lumpuh, waktu aku nggak berdaya, aku tuh punya rasa pahit dengan mamaku, dengan papaku gitu. Cuma waktu aku lagi down gitu, aku belajar gitu untuk memaafkan mereka dan memaafkan diri aku sendiri. Mungkin tahapannya lebih kepada maafin diri aku dulu gitu. Jadi maafin diri aku dulu, terus ampunin diri aku gitu. Aku cuma mikir, dengan apa yang udah aku lakukan gitu, aku akhirnya terima diri aku dengan kecacatan yang aku punya, dengan kehancuran yang aku punya gitu. Aku terima Tuhan. Jadi ini diri aku yang sekarang. Aku mau kasih lihat teman-teman yang cepet aja deh. Keadaan aku nih kayak begini. Terus udah gitu, dari situ aku mulai bisa mengampuni orang-orang sekeliling aku, kayak my mom, kayak my dad gitu. Akhirnya aku mulai
biar bagaimanapun mereka, aku cuma mikir gini, saat aku lagi terpuruk, yang ada cuma mereka yang mau nemenin aku gitu. Dan balik lagi tarik mundur. Kalau aku tuh nggak bakal ada kalau mereka nggak ada gitu. Jadi biar bagaimanapun mereka orang tuaku. Jadi ya apapun kekurangan mereka, mereka juga bisa seperti itu karena pola asuh dari keluarga mereka gitu, dari kakek nenek kita yang dimana mereka tumbuh pada saat nggak kayak kita sekarang gitu, yang dimana informasi banyak, ya kan, kita dapatkan. Terus kita mau apa juga kita tinggal Google gitu. Kalau dulu orang-orang dulu ya kan, mereka nggak ngerti apa-apa dengan struggle-nya mereka membesarin orang tua kita gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Aku cuma pikir one day juga kita akan jadi orang tua gitu. So ya cara yang terbaik ya udah aku ambil keputusan untuk mengampuni orang tua aku. Jadi aku menerima diriku sendiri, mengampuni diriku, mengampuni juga orang lain gitu. Terus aku belajar, kalau aku nggak berubah, mindsetku nggak berubah, keadaan tuh nggak mungkin akan berubah. Mungkin keadaan akan seperti ini, mungkin bisa lebih baik, atau mungkin juga bisa lebih buruk, we never know gitu kan. Tapi setidaknya kita dulu yang berubah. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita gitu. Ya kalau kita mau bikin kehidupan kita lebih baik, ya bikin lebih baik. Pastinya dong, semua yang ada teman-teman di hari ini pasti mau lebih baik kehidupannya. Karena kalian terbukti menyediakan waktu untuk belajar bersama. Betul begitu? So, iya, nanti kalian buat yang mau nanya, boleh ya di chat ya. Iya. Kak Laura, Kak Laura kan di sini sudah menceritakan tentang masa lalu kakak yang terpuruk begitu. Itu gimana sih Kak caranya bisa bangkit dan sampai sekarang Kak Laura bisa jadi penulis 3 buku dan punya bisnis juga ya Kak ya? Iya. Itu gimana Kak ceritanya kakak, perjalanan kakak bisa itu semua? Untuk bisa sampai ke situ memang butuh proses gitu. Kadang-kadang kita ya demennya yang instan, demennya yang cepet jadi gitu kan. Demennya pengen meraih apa yang pengen besar, pengen cepet terkenal atau pengen cepet punya usaha gede gitu. Tapi segala sesuatu itu butuh proses gitu. Terus udah gitu kita harus setia dengan proses. Terus kalian harus ingat, mulai dengan apa yang kalian bisa, mulai dari apa yang ada dengan kalian. Kita kan mikir, dulu aku pernah gitu soalnya, aku pengen punya restoran, aku buka restoran gitu, mentang-mentang ada uang gitu. Ya kalau kalian ada uang ya silakan gitu. Tapi kan kita kan orang-orang yang tadi kalian udah dengar gitu dengan background aku yang mulai dari bawah gitu. Bahkan, sorry tuh saya ini kalau aku ngomong, keadaan aku tuh sampai sekarang, aku tuh masih pakai tongkat gitu. Aku tuh yang masih duduk di kursi roda. Can you imagine, teman-teman? Aku melamar pekerjaan. Tadinya aku nggak niat untuk usaha, tapi karena aku coba ngelamar dan tidak ada yang terima, karena aku bilang aku cacat, Mam, gitu. Aku cacat, aku nggak ada yang mau terima aku untuk bekerja gitu. Terus teman aku bilang, mama aku bilang, enggak, aku lahirin kamu normal, dia bilang gitu kan. Tapi aku bilang, aku udah lamar ke semua perusahaan dan tidak ada yang berterima dan tidak ada yang manggil aku gitu. So, aku harus gimana gitu. Nih, keadaan kaki aku kayak gini nih. Aku coba ajak teman-teman untuk ini ya, coba ya. Aku coba nih. Bisa nggak ya? Nah, keadaan kaki aku tuh seperti ini tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Bisa di zoom lagi kan? Iya, di zoom lagi ya. Nah, kalau kalian lihat ini nih tulang kaki aku nih. Dengan keadaan ini pen-pen gitu. Ini yang putih-putih ini tulang kakiku. Ini keadaan separuh dari betis kakiku tuh udah ini nih ngeri banget gitu. Ini ngeri sekali gitu. So benar-benar apa ya? Ngeri banget gitu. Dengan keadaan kayak gini, betis kakinya hilang, terus udah gitu harus duduk di kursi roda gitu. Bener-bener apa ya? Kayak dulu tuh kayak ngerasa masa depan tuh nggak ada. Tapi percaya aja gitu, ketika kita, yang bisa bikin kita bangkit adalah diri kita sendiri. Kita udah doa nih, doa kita percaya Tuhan, iya udah gitu. Kita percaya yang di atas itu ada. Itu benar-benar. Terus kedua, kita juga percaya bahwa ketika kita, yang orang tua adalah wakilnya Tuhan gitu, di bumi.
Jadi kita harus hormat sama mereka. Aku ngalamin banget ketika aku hormat sama orang tua, kayak sekarang gitu ya, orang tua aku mau gimana gitu ya, kadang-kadang ya namanya orang tua ya, dia tuh udah usianya udah ini akan berbalik lagi jadi kayak anak kecil, tau nggak? Bener nggak sih teman-teman? Iya. Dulu ya kan, berarti kalian punya masalah yang sama dengan aku gitu kan. Dulu ya, kayak aku tuh cuma nganggap orang tua mau ngomong apa sih, paling cuma ngomong duit sama apa gitu kan. Terus sekarang gitu ya, kayak orang tua aku ya, aku cuma pikir gini loh, as long aku masih bisa membahagiakan mereka, gimana pun caranya, aku akan membahagiakan mereka. Terus setiap kali aku punya niat bahagiain orang tuaku, itu rezekinya bener-bener lancar banget. Dulu kita cuma pikir gini loh, duh orang tua kita ya, kenapa sih kok cuma ininya sama kita? Mungkin ada sebagian teman yang di sini jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Terus udah gitu, kebayang nggak kalian? Masih mending kalian tuh yang maksudnya memberikan kepada keluarga kalian daripada kalian misalkan kalau misalnya ada 5 anak nih, ternyata nih kalian mungkin yang paling bontot, terus kalian yang diharapin di keluarga. Kayak hidupnya tuh berasa dirongrong banget. Hari ini aku mau bilang sama kalian gitu ya, sama teman-teman, jangan pernah merasa dirongrong. Kenapa? Tuhan bisa pakai loh keempat orang ini, maksudnya keempat saudara kamu ini mungkin lebih hidupnya diberkatin. Tapi kenapa Tuhan lebih berkatin kamu? Mendingan kita enak dong jadi memberi daripada kita yang minta-minta, ya kan? Jadi bersyukur aja di antara kelima itu kalian yang hidupnya lebih diberkatin gitu. Terus kalau ada orang tua yang abusive gitu ya, di sini ada nih orang tua yang abusive. Orang tua aku juga dulu pukulin aku kok. Aku juga hancur-hancuran kok dipukulin. Sampai aku buktinya mau coba bunuh diri, minum Baygon gitu kan. Aku juga hancur-hancuran. Tapi begitu aku kasih lihat gitu, hey, parents, aku berubah. Mereka juga ini kok, mereka juga lihat perubahan kita. Kita nggak pernah bisa ngerubah orang lain. Tetapi kita bisa mulai perubahan itu dari diri kita sendiri. So, dulu habis kalau dipukulin itu aku sampai harus patah loh. Itu ini makanya kaki aku waktu ngelamar jadi pramugari banyak beset-beset, banyak luka-luka. Kayak gitu. Terus ya itu proses ya sampai aku bisa punya usaha juga itu proses gitu. Bener-bener nggak mudah tapi intinya action gitu. Pokoknya kamu teman-teman jangan pernah kasih diri untuk mengasihani diri. Kenapa kita punya waktu gitu kayaknya untuk kayak down, punya waktu kayak untuk ini karena kita kurang kerjaan. Kita banyak mungkin kasih waktu buat kita. Coba kalau kita yang sibuk tiap hari, boro-boro mikirin diri sendiri. Oh ya ada kerjaan ini aku gitu karena aku orangnya kan ya kalian lihat gitu. Aku dulu jalan orang bisa lihat. Sekarang aku duduk di kursi roda, aku jalan pakai tongkat. Setiap kali ada pikiran yang nggak bener gitu, aku langsung bangun. Aku nggak mau duduk lama-lama, langsung aku lap-lap meja kayak ngapain, kayak aku bersih-bersihin apa kayak gitu. Jadi bener-bener aku nggak pengen diri aku itu jadi kayak self pity gitu. Pokoknya kalian pokoknya jangan izinkan diri kalian itu self pity gitu. Kayak gitu sih. Aku sambil baca chat ya teman-teman ya. Ini gimana? Aku jawabin dulu atau gimana nih, moderator? Saya bantu untuk bacakan ya nanti Kak. Iya. Iya boleh banget. Teman-teman kita akan memasuki sesi Q&A. Sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Kak Laura bisa raise hand. Sambil menunggu teman-teman yang raise hand, saya bantu bacakan beberapa pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan Kak. Gimana sih Kak caranya kita memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri begitu? Jadi untuk berdamai gitu Kak. Iya. Orang yang bisa memaafkan orang lain, udah pasti dia bisa menang atas dirinya sendiri. Dia sudah memaafkan dirinya akan apa yang terjadi gitu. Berarti orang ini bisa mengerti gitu. Ya elah, lu giniin gue gitu kan. Ya udahlah. Kita pikir kalau kita ada di posisi dia gitu. Mungkin juga kita bisa jadi seperti itu gitu. Bisa jadi seperti orang itu menyebalkan lah apa gitu, membuat hidup orang lain susah gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalian pernah nggak kepikir, kalian misalnya nggak maafin orang ini, tapi orang itu tahu nggak bahwa kalian itu ada hal
yang maksudnya kalian pikir nggak orang ini yang bermasalah dengan kalian tahu gitu bahwa kalian tuh punya masalah dengan orang itu gitu. Belum tentu orang itu juga tahu gitu. Kita misalkan kesel sama orang, tapi belum tentu kan orang yang kita keselin tahu gitu kita kesel sama dia gitu. Ngerti kan? Gitu. Jadi pikir, waduh, rugi banget. Akan lebih seru daripada lama-lama mendingan ya udah kita kesel ya kita ngomong aja. Aku kayak kalau aku tiap orang kan tipikalnya beda-beda. Tapi kalau aku akan ngomong gitu. Kayaknya aku kurang ini deh dengan sikap kamu yang gini gitu. Aku akan lebih terus terang sih daripada itu nyakitin hati aku sendiri. Kalau sama orang tua, aku akan ngomong gitu. Mam, sikap mama ini menyakiti hati aku loh, Mam, gitu. Gitu. Karena aku belajar dari kesalahan yang lalu gitu. Dimana aku kan selek sama papaku tuh. Cukup waktu yang agak lama gitu. Sampai at the end aku baiknya itu setelah papa aku udah hampir detik-detik udah mau divonis dokter tinggal 4 bulan lagi waktunya untuk hidup gitu. Nah, selama 4 bulan itu aku temenin papaku gitu. Di situ aku benar-benar rekonsiliasi untuk memaafkan papaku. Aku bilang, "Pak, maafin aku ya. Aku tuh kesel banget sama papa gitu. Papa udah terlalu nyakitin aku gitu. Tapi sekarang aku udah bisa maafin papa gitu." And you know guys, what happened? After papa aku meninggal gitu ya. Papa aku sebelum meninggal dia bilang gini, "Kalian jangan nangis. Kalau aku udah nggak ada, kalian nggak usah jangan nangis gitu, jangan sedih," dia bilang gitu. Jalanin hidup, nanti kita pasti akan ketemu lagi gitu. Kamu hidup yang benar gitu ya. Kan papa aku udah bertobat, udah itu pokoknya dia benar-benar dia pesan gitu. Udah dia meninggal, kita nggak nangis dan sebagainya gitu. Satu ketika aku ketemu sama seniorku. Waktu ketemu di mall, terus seniorku cerita gini, seniorku ini dia yang nganterin aku berobat waktu di Singapura, waktu detik aku crash, terus dari Jakarta dibawa ke Singapura, dia yang nemenin, jadi dia sama papaku gitu. Terus dia cerita, "Kamu tahu nggak Laura, papa kamu ya waktu pas kamu dioperasi, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Dia saking stres, dia sampai jalan di Singapura, di Orchard Road, dia dari rumah sakit ke Orchard tuh kayak ke jalanan gitu, di jalan kaki. Dia nggak pakai sepatu loh. Dia nangis sepanjang jalan, dia nangis terus." Aku inget banget dulu ya keadaan itu ya. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Aku sebel banget sama papaku. Aku bete banget. Karena kenapa? Begitu aku bangun operasi, dari operasi yang begitu panjang, aku nggak ketemu papaku di mana. Dan aku kesel kan. Aku cuma mikir, gimana sih nih bapak? Orang gue lagi dioperasi, kok lu nggak ada sih gitu kan? Tapi you know, ternyata ada sesuatu yang terjadi gitu. Kadang kita pikir seperti ini, tapi di luar sana kita nggak tahu apa yang terjadi dengan orang itu gitu. Kita simpenin rasa pahit ini, kita simpenin, kita nggak bisa ngampunin orang lain, kita pikirin terus. Tapi yang tersiksa siapa? Diri kita sendiri, teman-teman. Kita rugi. Kita yang stres, kita mikirin dia. Belum tentu tuh orang yang jahat sama kalian mikirin kalian. Belum tentu cowok yang nyakitin kalian itu mikirin kalian. Dianya udah ketawa-ketawa di luar sana, kalian yang mikirin, terus kalian jadi apa? Mendem rasa kesel, akhirnya kalian sendiri yang jadi cancer. Kalian muka tua, nggak bisa tidur, kalian nangis gitu. So guys, rugi gitu. Itu rugi banget gitu. Jadi secara sadar, kalian cuma pikir gini, oh iya ya, kenapa aku harus mengampuni? Aku tahu, ini semua terjadi untuk membawa aku lebih dewasa. Ini semua diizinkan terjadi untuk membawa aku lebih dewasa lagi. Jadi udah deh, aku lepasin, sekarang aku mau bangkit. Dan orang ini nggak berhak memporak-porandakan hidup aku. Jadi kayak gitu. Luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih Kak Laura. Kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang sudah raise hand. Ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo. Bisa di mute suaranya. Halo. Halo. Silahkan untuk pertanyaannya bisa langsung diajukan ke Kak Laura. Ya. Halo Kak Dinda. Sebentar, sepertinya belum tersambung Kak. Sambil nunggu disambung. Mau Oh iya, boleh ya. Sudah. Silahkan. Ya.
Apa sih yang kejujuran yang paling sederhana yang bisa kita ungkapin dalam kata-kata, karena aku pribadi selalu merasa kurang, nggak tahu ya, bukan gimana, tapi selalu merasa kalau ya insecure ya gitu namanya. Yes, insecure ya. I know how you feel. I know gitu. Aku juga jujur aku pernah ngerasa insecure dengan keadaan kaki aku. Kaki aku tuh kalau teman-teman bisa lihat nih ya, sambil aku kasih lihat ya. Dengan keadaan ya sekarang kan kalian udah lihat ya, fine, everything udah lebih baik, udah getting better gitu. Tapi sebelumnya tuh keadaan kaki aku tuh yang nggak bisa ditutupin gitu loh. Jadi kemana-mana tuh harus pakai celana panjang, terus udah gitu kalau di terus jalan juga masih pakai tongkat gitu, terus membuat aku tuh kayaknya benar-benar I feel insecure gitu. Harus mau berenang juga harus ditutupin gitu. Jadi aku kayak pernah tuh dalam satu masa aku tuh kayak bertahun-tahun nggak berani lah gitu pakai celana pendek atau apa gitu, karena dari paha sampai ke betis kaki aku tuh semuanya kan nggak ada ya diganti gitu. Jadi bentuknya tuh jahitan semua kayak karung beras gitu, dijahit. Nanti aku kasih lihat ke teman-teman ya. Nah, gimana caranya gitu untuk mengatasi insecure-nya kita gitu. Sebenarnya nggak ada cara lain, yang paling efektif adalah jadikan kekurangan kamu menjadi kelebihan kamu. Misalkan kalian kurangnya di mana gitu. Pertama ya itu, ketika kalian sudah berdamai dengan diri kalian sendiri, kalian akan bisa membuat tuh kekurangan itu menjadi kelebihan gitu. Dengan kalian liatin deh orang-orang yang aku suka liatin orang-orang yang mereka nggak punya kaki gitu. Ya, aku liatin mereka nggak punya kaki, terus kakinya diganti sama besi. Sedangkan kaki aku masih ada gitu. Terus meskipun ya bentuknya emang kayak karung beras gitu, dijahitan sana sini gitu. Kalau mereka aja yang bukan kaki sendiri aja pede. Terus kenapa aku yang masih kaki sendiri, yang meskipun bentuknya nggak bagus, tapi aku nggak pede gitu. Jadi memang kadang-kadang kita manusia memang butuh sih untuk, kadang kita ngeliat ke atas, kadang kita juga ngeliat ke bawah gitu. Kalau ngeliat ke bawah ya itu lebih menumbuhkan rasa syukur kita, bener gitu ya. Kalau ngeliat ke atas ya kita lihat kok mereka bisa sampai achievement itu, kalian juga pasti bisa. Ya kayak gitu, lebih ke arah situ gitu. Nah, ketika aku menang dengan diriku, di situ rasa insecure itu mulai hilang tuh. Ketika aku sendiri mulai ngelihat orang-orang itu aja kakinya bisa begitu, aku mulai tuh setiap kali foto aku mulai tunjukin gitu. Terus aku mulai jadikan kekurangan aku itu sebagai kelebihan aku gitu. Pasti deh, percaya deh. Misalkan kalian insecure di mana? Selain kaki, mungkin ada hal lain. Aku pernah punya kayak adik angkat aku gitu ya, kayak adik angkat gitu kan. Dia sorry to say matanya agak picek gitu kan. Tapi dia nggak ngerasa masalah dengan itu gitu. Jadi aku pernah belajar, temenku ngomong gini sama aku. Waktu aku down banget, dia ngomong gini, kamu tahu nggak yang dinamain inner beauty itu apa? Dia bilang, inner beauty itu dari dalam keluar. Jadi, aku punya teman satu gemuk. Terus dia itu, sorry to say nih, mukanya juga hancur. Tapi, setiap kali dia ngomong, setiap kali orang ada di deket dia, orang tuh akan ngerasa happy. Oke. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Ini cuma bisa, itu benar-benar keluar natural gitu. Ketika hati kamu itu happy, ketika orang bisa tahu deh kamu itu udah berdamai dengan diri kamu atau belum gitu. Karena itu semua terpancar. Jadi yang dinamakan inner beauty, ingat selalu, dari dalam keluar. Bagaimana kita bisa bikin orang lain happy? Itu nggak akan pernah bisa. Kalau diri kita sendiri aja nggak happy. Gitu. Jadi aku yakin, kamu gimana caranya biar bisa mengatasi insecure kamu? Berdamai dengan dirimu sendiri. Berdamainya gimana? Terima yang dinamakan kekurangan. Apa yang kekurangan kamu kan hanya kamu yang tahu. Aku pernah ngerasa diriku tuh semuanya kurang. Nggak pinter atau apa gitu kan. Padahal nggak gitu. Setiap hari ada tugas buat kamu. Cari kelebihan apa yang kamu bisa. Dari situ, kamu kembangin. Thank you, Kak Laura. Sama-sama.
Selanjutnya ada Kak Beatrix. Silahkan Kak, untuk pertanyaannya bisa diajukan. Malam Kak Lara, mau nanya, Iya, apa alasan Beatrix. terbesar yang mendorong Kak keluar dari keadaan terpuruk menjadi seorang pejuang sampai saat ini dan menjadi inspirasi? Karena ada saat-saat kalau misalnya manusia biasa tuh kan pasti ada saat-saatnya kita terpuruk. Bagaimana Yes. kita bisa bangkit dari keadaan terpuruk itu? Yes. Makasih. Thank you so much buat pertanyaan yang sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi, apa ya, aku ambil keputusan untuk bangkit karena aku tahu bahwa aku punya keluarga. Dan aku tahu bahwa aku nggak boleh berlama-lama seperti ini. Cuma itu aja sih, aku cuma keluarga. Tapi nggak pernah berpikir bahwa hidup aku akan jadi inspirasi, kayak sekarang diundang di TV-TV atau bikin buku, enggak. Modalnya cuma satu, cuma mau berbagi agar kehidupan orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Cuma itu sih. Ya, tapi kalau memang kita, gimana ya, kita mau berbagi kebaikan, akhirnya tuh kayak universe, kayak Tuhan, makanya kayak Tuhan, kayak universe, kayak semua sekeliling juga mendukung gitu. Akhirnya ada aja jalan gitu, untuk membantu kita gitu. Jadi, balik lagi, lebih mulai nggak kepikiran pengen inspirasi orang, tapi pengen membantu orang lain gitu. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya ada dari Kak Anggun. Halo Kak Anggun. Hai. Mana Anggun nih? Sambil aku ini ya, nanti ya, aku share-share. Hai Kak Laura. Hai Anggun. I hope you are doing well. Ya, sama-sama. Thank you. Okay, so I have a couple questions. Aku punya 2 pertanyaan untuk Kak Laura. I hope it is relevant. I've always wanted to be a cabin crew. Jadi aku pengen selalu banget jadi cabin crew, iya. Lalu aku tahu dari beberapa research bahwa cabin crew itu memang nggak seenak kelihatannya tadi kalau Lara juga bilang sendiri. Lalu kalau saya cerita ke teman-teman atau ke kolega kalau saya pengen cabin crew, mereka kayak underestimate gitu loh Kak. How would you react towards people who are underestimate your role as a cabin crew? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, how could you defend yourself against people who are, you know, like giving a sexist comment? That's it. Thank you so much. God bless you. Ya, God bless you too. Jadi aku nggak, kalau ngomongin soal pandangan orang ya, berarti yang pertama ya, mengenai pandangan orang, gimana orang komen, ada yang bilang, cabin crew tuh begini, begitu, gitu, negatifnya banyak gitu kan. Ya, setiap orang tuh, ya makanya relatif ya, bagaimana kita, kalau bisa bilang pramugari, memang banyak komen yang negatif yang datang gitu. Tapi nggak semua orang seperti itu gitu. Sama kayak misalnya kita bilang sekretaris, inilah merebut suami orang atau apa gitu. Nggak semua orang begitu gitu. Jadi banyakan orang komentar yang negatif karena mereka tidak tahu sebenarnya gitu kan. Yang mungkin 10/4 yang seperti itu yang banyakan mereka kenal gitu. Tapi di grup yang aku kenal baik-baik kok gitu. Balik lagi kepada individualnya gitu. Jadi kalau setiap kali orang ngomong kayak gitu ya individualnya lah gitu. Maksudnya yang kayak gitu itu sih sebenarnya nggak perlu dilawan gitu. Itu hanya membuat buang waktu kamu sih. Lebih tepatnya justru show them, kasih lihat. Apalagi kalau kalian bisa jadi sesuatu, be something yang menjadi your dreams gitu. Dan terus kamu bisa achieve gitu. Terus and buktikan bahwa you are different dari apa yang mereka katakan gitu. Kan mereka cuma pertama udah nggak tahu, terus mau sok komentar gitu kan. Terus jangan membuat kita tuh terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Lebih itu aja sih gitu. Dari kedua pertanyaan itu gitu. Terus kalau yang kedua, sorry tadi boleh lagi Anggun tadi apa? Oke, halo. Yang kedua. Bisa diulang. Oke. Ya, oke. Yang kedua, how would you react or how could you defend yourself against people who are sexist, giving a sexist comment? Kalau aku sih lebih, oke, thank you.
Kalau aku sih lebih nggak peduli sih. My reaction ya, I don't care. You even don't know apa yang aku lalui, what I've been through gitu kan. Ketika aku dalam keadaan kesulitan gitu kan, kamu juga nggak tahu. Yes. Orang cuma bisa bilang, aduh kasihan. Even dia juga nggak bisa nolong sama sekali gitu kan. Jadi I don't care. Really don't care. Gitu sih. Ada lagi yang lain? Thank you, Kak. Ini ada pertanyaan. Jadi untuk mengatasi insecure itu kan salah satunya dengan self love. Ada tips dari Kak Laura untuk self love, Kak? Karena di sini teman-teman banyak yang ngerasa self love itu susah sekali. Untuk mengasihi diri kita sendiri sebenarnya nggak susah sih. Kita lebih harus spend time aja gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah kasih kepada diri kita sendiri waktu gitu. Aku ada bikin sih sebenarnya antara self love dan self care gitu untuk apanya, untuk harus ngapain kan. Kalau misalkan kayak self love kan lebih kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Kita ngasih waktu buat diri kita tuh berdamai. Aku banyak kan self love-nya itu lebih kepada aku tuh ambil waktu untuk doa. Aku banyak kan tuh di doa gitu, ngampuni diri aku sendiri. Terus aku ambil waktu, aku sambil ngobrol gitu sama Tuhan, sama pencipta kita gitu. Itu yang biasa aku lakukan sih gitu. Aku udah menyadari nih, oh ya ini semua udah terjadi, ya udahlah, nggak ada cara lain. Ya yang paling bisa adalah menerima gitu kan. Terus self love-nya aku sih lebih kepada, my mom ngomong gini, ini bener banget gitu. Dia ngomong gini, sama orang lain aja kamu bisa jujur, cerita apa adanya. Dia bilang gitu. Kenapa sama Tuhan yang ciptain kamu nggak bisa cerita dengan jujur? Kayak gitu. Terus cuma kadang-kadang kan kita nggak punya waktu ya. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita gitu. Sampai kita kadang-kadang nggak kasih waktu sih untuk, lebih kepada nggak kasih waktu sih untuk self love sih buat diri kita sendiri. Lebih ke situ aja sih teman-teman gitu. Itu benar-benar nemplak banget loh ke aku loh waktu my mom ngomong kayak gitu loh. Ini aku udah I found it. Lebih ke nih. Mendekatkan diri dengan Tuhan ya Kak ya. Banyak-banyak doa. Banyak doa. Nih aku ada bikin. Aku mau sharing ke teman-teman mengenai self love sama self care. Bentar ya. Jadi dari keadaan teman-teman itu bisa gitu. Self love kitanya itu lebih banyak doa. Kalau aku setiap kalian mungkin bisa dengan cara kalian masing-masing gitu. Jadi lebih menerima diri kita sendiri gitu. Terus kita lebih kepada berusaha menerima kekurangan kita baik secara fisik ataupun psikis kita, emosi kita gitu. Ada yang misalkan orang bilang, kamu bipolar, bukan aku gitu, maksudnya temanku dibilang gitu. Terus ya dia terima gitu diri dia terima diri dia bipolar. Ada kan beberapa artis yang terima diri dia bipolar gitu kan. Akhirnya apa? Dia malah keluar kan, malah dia bilang, iya, I'm bipolar, and so what? Gitu kan. Terus ada juga bilang, people say I'm crazy, so what? Gitu kan. Orang bilang aku gila, terus my ex-boyfriend bilang ke aku, all my ex-boyfriend bilang aku gila gitu kan. Tapi kenapa dia bisa ngomong gitu? Tandanya dia udah nerima diri dia sendiri gitu. Jadi ya self love-nya itu ya itu tadi gitu, lebih menerima diri sendiri, terus udah gitu menerima baik kekurangan fisik ataupun psikis kita gitu. Terus udah gitu gimana cara kita introspeksi diri, ya ketemu sama pencipta kita gitu. Jujur sama yang ciptain kita gitu. Ngobrol aja kayak curhat, Tuhan, ini nih yang terjadi dengan hidup aku, gini gitu. Jujur aja, nggak ada orang lain yang bisa kita jujur. Kita jujur sama orang lain. Besok cerita kita nggak tahu mungkin jadi Z kali. Padahal kita cuma cerita A sampai B gitu kan. Ya kan? Terus memahami potensi apa yang kita miliki, dan jangan pernah mencoba membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu spesial. Apapun keadaan kamu, apapun keadaan teman-teman yang hari ini ada nih ikut di community ini, kalian itu spesial. Dengan gitu, aura kalian tuh akan terpancar. Inner beauty kalian tuh akan terpancar. Dengan sendirinya kalian akan terlihat menarik. Kayak gitu sih. Kita lanjut lagi untuk sesi tanya jawabnya.
saya akan kasih kesempatan kepada Kak Aura Valentin. Boleh minta tolong di-unmute Kak Aura Valentin. Halo Kak Aura. Halo Kak Aura. Bisa di-unmute Kak untuk audionya? Sudah di-unmute, Kak. Cuman mungkin terkendala teknis kali ya. Boleh lanjut ke Kak Tiara aja mungkin. Kak Tiara, halo Kak Tiara. Oke, Kak Tiara sudah tersambung. Halo Kak Tiara. Ya, halo. Malam Kak Laura. Hai, malam. Ya, Kak, aku mau nanya. Yes. Tadi kan Kak di sharingnya tuh udah nyain bahwa kita tuh harus tetap respect sama orang tua apapun keadaan orang tua kita. Exactly. Nah, tapi kadang sulit Kak, misalnya kayak gini dalam sikon orang tua kita tuh nggak care atau emang benar-benar nggak peduli sama kita. Nah, gimana kita untuk tetap respect sama mereka? Ya seperti yang Kakak bilang tadi gitu kan. Nah, terus yang kedua pertanyaan aku Kak, gimana kita untuk tetap percaya sama diri kita sendiri, jadi nggak suka bandingin sama keadaan teman, misalnya teman-teman kita yang seumuran sama kita, tapi kayaknya kelihatannya hidupnya lebih maju, terus karirnya tuh udah maju dan bisa punya usaha sana sini, tapi sedangkan kita kayak masih stagnan aja di satu tempat kayak Kak. Jadi itu buat kita suka sehari-harinya tuh kepikiran, nggak percaya sama diri sendiri Kak jadinya. I know it's hard ya. Gimana caranya kita biar nggak membanding-bandingkan diri kita sama teman-teman kita gitu kan ya, lebih tepatnya ya. Iya Kak, kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut aku sih, ya kamu harus mulai ambil keputusan sih untuk stop membanding-bandingkan diri kamu dengan teman kamu gitu. Yang tadi aku bilang kan, kamu itu spesial gitu. Dengan ininya kamu, dengan uniqueness-nya kamu gitu. Kamu tuh misalkan contoh, ya kayak misalkan aku nih kayak begini, ya aku spesial. Apa kamu cari dong kelebihan kamu apa gitu kan? Kalau contoh ngebanding-bandingin ya, aku juga tahu gimana rasanya. Kayak contoh nih, aku udah kerja keras gitu ya. Sekarang kan kayak tadi gitu, aku usaha ada satu growing publishing, ada satu lagi lah Risol, namanya Laura Risol gitu. Jadi aku cuma bikin apa, teman-teman tahu, Risoles. Aku inget banget waktu aku mau bikin Risoles, tangan aku kaku. Waktu aku mau bangun ya, aku bener-bener guys ya. Ceritanya Kak. Iya, ini ya, kalau ngomong soal kebanding-bandingin, karena ini it happened gitu baru beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi aku tuh my mom tuh tukang masak, dia bikin kue sangat jago sekali. Setiap kali aku mau mengerjakan masakan, aku tuh nggak pernah dikasih sama my mom karena dia udah jago banget gitu kan. Terus dia juga setiap kali kita mau ke dapur, nggak usah, mau kerja ini, nggak usah gitu. Satu di momen yang tadi gitu, aku sama orang tuaku itu juga agak menjengkelkan. Setiap kali aku nanya resep nih, aku cerita aja sama kalian. Mamiku tuh nama Instagramnya Mami Fani Kinclong. Dia kocak banget orangnya sekarang gitu kan. Tapi kadang nyebelinnya nih. Ini aku share aja nih sama teman-teman nih ya. Khusus di kelas ini nih, kelasnya Dita nih, Dignity gitu ya. Kalian tahu nggak? Setiap kali aku nanya resep, you know what? Dia tuh kasih nggak pernah yang akurat. Dia tuh kalau kasih tuh gula 1 genggam. Lah, 1 genggam anak bayi sama 1 genggam kita kan beda ya kan gitu. Jadi orang jadul banget yang kalau ngasih resep tuh, pernah satu kali aku minta resep ya, dia ngomong gini, kamu mau balikin bakul nasi aku ya? Ya ampun, tuh ya Allah, sampai ngomong kayak begitu gitu kan ya dulu gitu kan. Tapi tuh mama aku cuma gini alasannya, kenapa dia nggak mau share tentang resep dia? Karena aku tuh orangnya terlalu baik. Jadi kalau ada orang susah, dia cuma pikir gitu, kalau ada orang susah nanti aku akan bilangin gitu kan. Sedangkan itu dia punya resep gitu kan. Aku bilang, enggak lah mam, aku nggak akan kayak gitu. Nah, ini dia, aku kasih lihat bahwa aku nggak seperti apa yang mami katakan. So, aku tanya sama sepupuku, jadi aku belajar ini risoles di sepupuku di San Francisco. Aku belajar bikin risoles. Kalian tahu ya, mungkin risoles itu kayak buat kalian ya biasa lah risoles gitu kan. Udah nih,
aku bikin belajar gitu. Nggak bisa loh, aku sama sekali nggak bisa masak kalau kalian ini. Maksudnya nggak bisa. Tapi karena tekun, karena pengen berubah, karena pengen kasih lihat ke orang tua, nih aku berubah, aku bisa. Terus aku mulai bikin. Waktu bikin, ini dia nih, ini juga another proses ya. Ngegampangin, ini dia. Nggak boleh ngegampangin segala sesuatu. Udahlah gampang besok gitu ya. Satu kali aku ada yang pesen risoles gitu kan. Waktu itu baru pulang dari US, terus chef aku berhenti. Ini kan udah jalan dari tahun 2018 kan, untuk risoles ini gitu. Sorry, 2019. Pokoknya udah 1 tahun yang lalu lah, hampir setahunan yang lalu gitu, udah setahun bulan Juni. Terus dia minta berhenti gitu. Aku baru ngerti loh, rasanya putus cinta sama pekerja kita minta berhenti, itu lebih sakit pekerja kita minta berhenti loh. Jadi kalau sekarang sakit karena diputusin cowok mah, aduh udah lewat gitu kan. Karena ada yang lebih sakit. Yang lebih sakit adalah ketika kalian nanti punya usaha, terus pekerja kalian tiba-tiba minta berhenti dengan waktu yang nggak dari jauh-jauh hari gitu. Udah. Akhirnya aku kerjain sendiri. Waktu aku kerjain sendiri, cuma pesennya berapa guys? Nggak banyak. Cuma 90 biji, 90 risoles. Kan otak yang biasanya pekerja kita udah kerjain banyak, oh nggak masalah, 90 mah sedikit gitu kan. Waktu aku kerjain seharian, itu cuma jadi 30 biji. Tangan aku udah terbujur kaku bangun pagi. Waktu tangan terbujur kaku pagi, aku cuma mikir gini, alah risoles doang, 1 biji berapa duit gitu kan. Gila, dulu. Mana sih kita kepikir bakal ada pandemik ini kan. 1 jam aku aja, maksudnya 1 jam aku, kalau aku training di perusahaan, gitu, mulai tuh, otak tuh mulai bermain. Aku gak mau bangun lagi. Aku mau merem, bangun tidur. Aku merem, aku gak mau bangun-bangun gitu kan. Tapi kan karena kita udah biasa kerja ya, kita gak betah, gengs. Gitu kan. Akhirnya, aku bangun juga gitu. Terus asisten pribadiku bilang gini kan, kakak nggak boleh nyerah. Kan kakak sendiri yang ngomong, nggak boleh menyerah, karena menyerah bukan pilihan. Itu aku kayak rasa ditampar, bepak gitu kan. Iya ya, nggak boleh nyerah ya gitu kan. Aku akan ingat terus gitu. Asistenku ya, dia asisten pribadiku. Dia itu, aku bilang waktu pandemik ini aku kayak gini, aku mau jalanin risoles. Kamu mau bantu aku? Kalau mau bantu, ayo. Kalau kamu mau bantu, ya udah gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita dia bantu aku gitu sampai sekarang masih ada gitu, setia gitu. Aku bersyukur gitu yang sekarang gitu orang-orang ini ada ini, mereka lihat visiku gitu. Jadi kalian tuh nggak akan bisa ngubah orang, tapi kalian tuh bisa jadi teladan. Ketika kalian bisa jadi teladan, itu akan memberi sekeliling kalian tuh tenaga gitu, kayak sekeliling kalian tuh tahu deh, pokoknya orang-orang terdekat kalian tahu apakah usaha ini akan tetap maju atau kagak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa pura-pura gitu. Sama kayak contoh cowok gitu ya. Jadi menurut aku, correct me if I'm wrong gitu ya. Pria itu akan benar-benar tahu di mana wanita ini benar-benar high value woman. Jadi kalian nggak bisa pura-pura gitu untuk di mata cowok gitu. Mau kasih lihat bahwa kalian tuh benar-benar ada value-nya, tapi sementara hidup kalian tuh yang kayak males-malesan, yang kayak nggak bikin apa-apa gitu. Kita nggak bisa bohongin orang lain gitu. Jadi kayak gitu. Jadi satu teladan akan jauh lebih berbicara daripada 1000 kata-kata. Nah, dari situ mulai nih jalan. Larisol mulai berkembang. Ide mulai bermunculan. Itu semua bisa diciptakan karena gimana? Karena ketika kita jalanin, kita baru ketemu nih. Kayak misalnya kalian jualan apapun deh, kalian akan ketemu gitu. Oh, kurangnya nih di sini, terus kalian tambahin gitu, terus kembangin di sini gitu, baru kelihatan. Aku ketemu kayak bikin risoles party. Kalau kalian lihat di IG-nya namanya larisol.id. Ya. Tapi memang aku cute banget sih Kak di penataannya bagus banget, beda dari yang lain. Nah, kamu tahu kenapa Velia bisa jadi seperti itu? Gara-gara ada seorang beli cuma 1 biji doang minta cabai banyakan. Kebiasaan ini Kak. Iya, minta cabai banyak kan. Aku sih nggak pelit gitu kan. Tapi waktu itu emang cabai lagi mahal banget. Terus dia cuma beli risoles satunya harga 10.000 di Gojek dulu, zaman dulu. 10.000 di Gojek. Ongkosnya dia 18.000, ya kan? Minta cabai banyak kan gitu kan. Itu ya ampun gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku mulai pikir, gimana caranya kalau orang tuh beli sekali banyak? Gimana caranya gitu kan ya? Terus pasti ada jalan. Ketika ada tekad, ada niat, pasti ada jalan. Tuh sampai merinding tuh. Sekarang setiap hari itu risoles kalau keluar itu lebih daripada 200 pieces gitu. Itu baru item risoles tok gitu.
Terus kalau tadi ngomong soal membandingkan, ini dia, this is the point. Aku tuh mikir ya, aku tuh udah jalanin ini setahunan lebih gitu ya. Aku tuh mikir kayak gini, nih orang ya ada satu orang temen yang aku kenal artis gitu ya, dia buka gitu ya, jebret gitu, dia buka langsung 5 cabang, ya kan? Sedangkan produknya aja belum buka, tapi dia udah buka di 5 cabang. Kok bisa ya gitu kan? Kadang-kadang kita mikir gitu kan, kok bisa gitu kan? Terus aku sempat mikir tuh, aku sempat bergulat dengan diriku gitu kan, kenapa ya? Kenapa kamu gak berani seperti dia langsung buka berapa cabang gitu? Tapi balik lagi, kita kan mementingkan kualitas gitu, bukan kuantitas. Terus mikir lagi, apa uniqueness-nya kamu? Mau dibawa kemana hidup kamu? Mau jadikan seperti apa? Kalau kita ngebandingin diri kita dengan orang lain akan jauh lebih daripada kita. Banyak di luar sana. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, ada juga orang yang ngelihat kehidupan kamu, wow, jauh lebih daripada orang itu. Karena dunia itu circle, gitu kan. Itu akan terus berputar seperti itu. Dan singkat cerita, temanku yang bilang itu bisa lebih dari 2 orang. Dia ngomong gini, aku dicobain loh, ini. Rasanya nggak banget deh. Mungkin orang akan beli gitu. Tapi kayak untuk beli lagi kayak kapok gitu. Nah, di situ aku belajar gitu. Kalau kita selalu lihat orang lain lebih daripada kita akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kita lihat diri kita, ada banyak hal yang lebih dari diri kita nggak akan peduli dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Malah kita mikir, gimana ya caranya untuk kita tolong orang lain. Ini kayak si Dita nih. Dita, gimana nih caranya nih untuk membantu wanita-wanita, memberikan empowerment. Padahal I know, Dita sendiri keadaannya juga struggle a lot gitu kan, benar-benar a lot banget gitu. Tapi dia... Nggak sekuat kamu lah, kamu jauh lebih hebat, gila. Inspiring. Iya. Ya, sama-sama lah, kita sama-sama berjuang, Dita. Tapi kamu tuh sibuk mikirin bagaimana meng-encourage people, meng-encourage woman gitu yang ada di seluruh Indonesia. And you know what? Sekarang aku tuh bisa lihat impact-nya gitu. Nah, aku juga mau gitu kayak teman-teman yang hari ini hari ini join di Zoom ini juga. Kalau kita mikirin orang yang membutuhkan kita akan ngerasa bahwa diri kita itu sibuk gitu untuk membantu orang lain daripada kita tuh sibuk membandingkan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita. Kayak ya banyak kan sih kalau aku lihat Instagram sih, banyak kan lihat Instagram, ide hidupnya kok lebih enak ya ini selalu gitu. Jadi ya daripada kayak gitu mendingan udah deh nggak usah diliatin, buang waktu. Mendingan mikir daripada 1 jam aku liatin Instagram cuma bikin hati aku gundah dan gulana, mending aku ini aja belajar hal baru gitu. Kayak sekarang aku mau belajar apa ya, kalimba alat musik tuh yang tangan gitu. Belajar bikin apa gitu. Itu akan lebih berarti gitu daripada kita pikirin sibuk gitu diri kita. Kita akan selalu banyak kurang kalau kita ngerasa diri kurang. Tapi kalau kita akan ngerasa lebih kalau diri kita itu bersyukur. Aduh, bersyukur ya masih bisa napas. Aduh, bersyukur ya masih punya nasi. Bayangin ya, kita tuh hidup katanya bilang hidup susah. Tapi kita hidup di Indonesia, pernah nggak kita kelaparan? Kita yang sehari makan, belum lagi jajan, belum lagi cemilan gitu kan ya. Mulut nganyem terus gitu. Nggak lapar gitu kan. Di luar sana masih banyak loh orang yang mau makan aja itu susah, setengah mati gitu. Nah, bersyukur masih ada nasi. Biarpun makan nasi sama garam, ya enak ya makan nasi sama garam. Beda kan nikmatnya. Tapi kalau orang yang makan steak, bayangin ya, orang yang makan steak, dia akan ngerasa tetap makanan yang terenak. Tanya nih si Dita nih, yang hidupnya nih ini. Dia tetap akan bilang nasi sama kangkung, sama sambal terasi, sama ikan asin jauh lebih enak. Iya dong. Aku paling suka banget sambal sama nasi. Ya kan? Itu. Jadi stop membandingkan diri dengan orang lain. Because you are special. Yes. Thank you, Kak Laura. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, ada satu lagi dari Giseli Bernardi. Halo Kak Giseli. Hai Giseli. Bisa langsung join audionya. Sepertinya belum bisa bergabung. Kita ke Halo? Bisa? Oh, bisa ya? Yes. Ya. Bisa, Giseli? Bisa. Ya, langsung gimana saja, sih, Kak? Iya, langsung. Kak Laura.
Malam. Aku mau tanya ini gimana sih caranya biar bisa selalu konsisten, terus kita bisa sukses dan mencapai goal yang kita pengen. Intinya ya mesti dari diri kamu sendiri, balik lagi gitu. Sama kamu mesti disiplin. Itu dia yang gak gampang. Disiplin. And you know what? Jangan ngegampangin. Itu yang tadi aku bilang. Aku sempat ngegampangin soal yang bikin itu kan. Yang resolve itu gitu. Bilang, udahlah 90, sedikit. 90 kalau hitung-hitung dengan pendapatan aku, ya elah gak ada apa-apanya. Tapi you know what guys? Bulan depan, resolve ini udah mau masuk di store-store, toko-toko buah kayak Total, kayak All Fresh gitu. Sebenarnya kayak contoh si Sogo punya food hall gitu. Itu udah masuk gitu. Cuma memang akunya bilang aku belum siap gitu. Jadi kayak di Sogo, kayak yang food hall gitu. Itu udah mau mulai masuk gitu. Semuanya lebih kepada disiplin dan jangan ngegampangin. Apapun itu jangan gampangin. Terus action. Lebih kepada action. Daripada kamu udah planning tapi nggak ada actionnya, itu nggak akan jalan teman-teman. Gitu. Jadi harus ada action. Aku inget banget waktu pas aku mau kasih lihat teman-teman ya keadaan aku nih kayak gini. Ini udah kebuka soalnya. Itu dengan keadaan aku duduknya duduk di kursi roda. Terus nggak ada harapan kayaknya untuk untuk masa depan gimana gitu. Kayak kebayang semuanya yang aku lakukan itu nggak ada yang kayak langsung big no. Aku lebih suka mengerjakan sesuatu yang dari kecil. Karena dari kecil tuh kita jadi tahu, oh ini weakness-nya di sini. Oh ini berarti kelebihannya di sini. Kelemahan di sini, kelebihan di sini gitu. Jadi kita bisa terus gali. Oke, nanti aku jelasin lagi ya, self-love sama self-care ya, nanti. Terus udah gitu, intinya adalah kita mengerjakan semuanya satu persatu gitu. Nanti setelah kita udah bisa, itu dia, kita kasih yang lain, delegasiin ke orang lain. Jadi tandanya berbicara tentang delegasi, berarti kamu udah naik level nih, kamu punya karyawan. Karena kamu udah ngerjain semuanya sendiri, dari awal, berarti oh iya nih, yang kamu nggak bisa, kamu hire people. Maksudnya kamu hire orang untuk kerja. Nah, yang kamu udah bisa, kamu juga tetap harus belajar untuk ngelepasin buat orang lain gitu. Kayak contoh, aku dulu yang tadi aku bilang, aku soal resolve mama aku nggak pernah mau kasih resep. Akhirnya aku belajar sama kakak sepupu aku di San Francisco, terus aku bawa ke Indonesia. Waktu aku jalanin, oh ternyata taste-nya nggak bisa sama orang Indonesia, ini masih kurang cocok gitu kan. Terus aku bikin lagi. Terus pas bikin lagi, oh ini nih masuk nih. Udah, dari situ aku mulai kembangin, aku kasih lihat mama aku. Satu kali mama aku lihat cara kerjaku gitu. Nih semuanya udah aku timbang-timbangin. Semua yang masih kayak ingredients, aku semua masih timbangin gitu. Jadi rasa tidak akan berubah. Waktu mama melihat kayak gitu, akhirnya dia lihat, oh ya, aku bisa percaya sama anakku. Akhirnya aku dikasih lebih. Dia baru berani kasih resep-resep dia yang lain. Yang selama ini kita puluhan tahun, guys. Aku tuh berantem sama my mom tuh udah 30 tahunan lebih. Cuma minta resepnya dia doang. Sampai marah-marah gitu. Sekarang, dia sendiri yang in charge di dalamnya. Kayak dia kasih tahu nih resepnya ini gitu. Terus ngaturin karyawan gitu. Jadi, kalau orang tua kita lihat kayak udah bisa kasih percayaan, dia pasti akan kasih kita lebih gitu. Karena orang tua juga mau kita tuh untuk bangkit gitu. Jadi ingat, sukses itu tidak instan. Sukses itu membutuhkan proses. Itu. Nih, aku mau kasih lihat teman-teman keadaan kaki aku sekarang. Yang sekarang ya. Nih keadaan kaki aku yang sekarang nih. Ini keadaan kaki aku sekarang. Maklum ya, ini ya. Ini pen semua nih. Jadi kaki aku tuh dipatahin lagi sama dokter. Habis dipatahin lagi, terus ini semua nih kalau kalian bisa lihat ini ya. Dari sini sampai sini nih, ini semua pen nih, nancep. Gitu. Ini keadaan kaki aku. Gimana ya cara zoom ya. Nah, jadi keadaan kaki aku pokoknya semuanya jahitan. Tapi yang aku cerita tadi gitu, setelah aku lihat orang yang nggak punya kaki aja kok berani ya kasih lihat. Kenapa aku yang masih kaki sendiri nggak berani kasih lihat gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini yang aku lakukan dalam kehidupan aku sehari-hari. Aku ada buku judulnya Unbroken Wing, Sayap yang Tidak Terpatahkan. Ini buku pertama yang aku tulis tentang kisah hidup aku setelah aku berdamai dengan diriku sendiri. Terus di tahun 2008 buku ini terbit. Sekarang ini udah ratusan ribu kopi terjual. Terus
5 tahun setelah itu ya. Ini dia Growing Publishing. Jadi nama perusahaan publishing. Terus banyak buku-buku yang diterbitkan, buku-buku orang yang sharing. Ini waktu aku diundang sama pemerintah Korea sebagai salah satu perwakilan di Growing Publishing, perwakilan Indonesia di Korea sebagai salah satu. Nah, ini buku yang aku terbitin, even Pak Presiden juga udah punya gitu. Jadi maksudnya kita bisa gitu, kita bisa menggapai apa yang kita bisa, apa yang kita impikan gitu. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Terakhir tadi ada teman yang nanya mengenai self love ya sama self care. Aku ulang lagi ya buat teman-teman ya. Self love dan self care. Iya, jadi self love itu lebih kepada upaya menerima diri kita sendiri gitu. Jadi self love itu lebih kepada bagaimana seseorang tuh menerima baik kekurangan fisik ataupun psikis. Itu yang tadi self love yang aku ceritain gitu. Terus udah gitu mereka yang masuk dalam kategori self love lebih suka introspeksi diri, memahami potensi apa yang dia miliki dan nggak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu self love, lebih kepada upaya menerima diri sendiri. Self care itu lebih kepada fokus tentang merawat fisik. Jadi self care itu lebih ke fisik dan mental gitu. Jadi gimana caranya gitu. Jadi kalau misalkan mereka berpendapat bahwa merawat diri menjauhkan diri dari depresi. Terus udah gitu lebih ke arah kegiatan yang positif seperti membaca buku, dengerin musik, terus nonton film-film yang membangun, terus jalan-jalan. Pokoknya intinya mereka yang ingin tetap tenang dan rileks dalam menjalani hidup. Jadi perbedaan self love lebih kepada menerima diri sendiri, self care lebih kepada merawat fisik dan mental. Jadi link worksheet apa tuh? Ini Kak, fasilitas dari divisi sosial. I see. Anyway, aku ini nih aku ada 2 buku kasih hadiah ya buat teman-teman nih kali ya. Tapi banyak banget ini orangnya kayaknya ya. Oh, giveaway ya Kak ya. Mungkin ada syarat-syaratnya Kak nanti. Syaratnya dia harus kayak tag resource-nya juga sama Kak Lauranya gitu. Wow, thank you Dita. Boleh deh nanti gimana aku kasih link aja ya ke Dita ya? Serah, atau post kelasnya aja, terus review, terus iya, ini tag Kak Laura sama resource-nya udah di IG story gitu. That's good idea. Nanti aku pilih ya ininya ya. Yang terbaik ya Kak. Iya, kamu belajar apa dari Kak Laura gitu. I see. Boleh. Iya. Kalian harus nge-post hari ini belajar apa dari aku dan biar bisa dibagiin juga buat teman-teman yang lain. Aku mau bagiin ini bukunya judulnya Unbroken Wings, Sayap yang Tidak Terpatahkan. Sebenarnya ini aku ada di Shopee, nama ininya Laura Lasarus, ada buku Unbroken Wings. Jadi toko Laura Lasarus gitu. Aku mau bagiin linknya gimana ya? Aku bagi ke Velia ya. Link untuk buku. Jadi di situ kalau kalian lihat di Shopee nama tokonya Laura Lasarus gitu. Nah, itu ada buku Unbroken Wings gitu. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Ada lagi yang mau nanya? Sudah Kak, sudah berakhir untuk sesi Q&A-nya. Sebelum ditutup, mungkin Kak Laura bisa memberikan pesan untuk teman-teman semua dan closing statement supaya teman-teman tetap semangat. Iya, yang bisa aku bagiin buat teman-teman hari ini. Sebelumnya aku thank you banget buat teman aku, sahabat aku Dita yang udah invite aku hari ini buat sharing. Thank you so much buat tim Dignity. Yang kalian tuh benar-benar amazing banget. Aku salutnya kenapa tuh Kak? Aku dari kemarin banyak banget yang tag-in ke aku. Kalian itu benar-benar army, kompak banget. Keren. IG kamu apa? Sorry, aku potong dikit. Sorry. Apanya? Soalnya apa? Tertulis ya di chat Feli, IG. Feli tolong diiniin. IG aku Laura Lasarus, IG resource aku larisol.id.
Army Dignity Social. Iya, benar. Army Dignity Social, kalian is the best, benar-benar. Oh, nanti link buku aku masukin di IG aku juga deh, di linknya deh, nanti biar kalian gampang gitu, buat teman-teman yang mau gitu. Nah, judul bukunya Unbroken Wings, Sayap yang Tidak Terpatahkan. Terus untuk kayak tips-tips dari aku cuma bilang buat teman-teman sekalian gitu, jangan pernah merasa insecure dengan diri kalian gitu. Kenapa? Karena kalian itu, setiap kita itu diciptakan spesial. Meskipun kita merasa kita banyak kekurangan, tapi kita nggak pernah tahu bahwa diri kita itu ternyata di luar sana bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Dan ternyata diri kamu yang kamu anggap kurang, yang kamu anggap nggak penting, ternyata keberadaan kamu itu bisa memberikan semangat buat orang lain. Kita nggak pernah tahu. Jadi ayo, daripada kamu sibuk mikirin keinsecurean kamu, mendingan kamu mikir, apa yang bisa kamu berikan buat orang-orang sekitarmu, terutama buat keluargamu. Jadi ayo, wanita-wanita spesial yang memiliki dignity, yang kalian udah punya waktu gabung di tempat ini, itu tandanya kalian tuh selangkah lebih maju daripada wanita-wanita lain. Kalian menyediakan waktu untuk belajar. Nah, kalian aja udah punya waktu untuk ada di tempat ini gitu, di community ini. Udah mau sediain waktu sejam, dengerin aku ngomong ngoceh begini panjang gitu. Tandanya apa? Kalian tuh punya hati yang mau belajar dan mau diajar. Jadi ayo, mari kita memberikan inspirasi buat seluruh wanita di Indonesia. Amin. Amin. Thank you so much. Tuh gak ada yang bosen tuh, masih 500 orang. Biasanya kadang-kadang speaker lain saya leave, udah pada cabut. Tapi Kak Laura jago banget ngomongnya, terinspirasi banget. Kita semua stay. Sama-sama Dita. Thank you so much buat teman-teman dan juga udah waktunya ya. Sampai ketemu lagi. Pokoknya keep contact. Jangan lupa hadiahnya nanti, gimana cara untuk dapetin hadiahnya. Tadi bener kata Dita, nanti jangan lupa tag ke Larisol dan juga @LauraLazarus. Hari ini belajar apa aja. Nanti aku pilih untuk 5 orang pemenang. Baik, terima kasih Kak Laura untuk waktunya. Berkesempatan untuk belajar bareng teman-teman di sini, dan sebelum kita tutup kita boleh foto bareng Kak. Oke, sure. Bareng teman-teman. Oke, teman-teman yang mau foto bareng Kak Laura bisa langsung on cam ya. Nanti admin bantu untuk ambil screenshot fotonya. Ayo. Oke. Siap ya. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Lanjut, Kak. Oke, lanjut slide 2 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lanjut, Kak. Oke, lanjut ke slide 3. Aku bantu. 1, 2, 3. Lanjut, Kak. Langsung ke slide 4 dan slide 5. Oke, slide keempat ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ya, Kak. Slide kelima. 1, 2, 3. Terima kasih untuk admin yang sudah membantu. Terima kasih Kak Laura. Semoga sukses selalu. Dan teman-teman jangan lupa yang ingin ikut giveaway-nya, langsung saja review kesan-pesan apa saja yang kalian dapat dari kelas ini dan tag @KaLauraLazarus dan larisol.id. Thank you so much teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk isi presensi. Sebentar lagi link absen akan dikirimkan oleh admin. Dan ikut Telegram group ya. Kita tunggu untuk linknya, akan dibantu oleh admin. Dan jangan lupa ikut kelas-kelas lain di Dignity Social. Dan Telegram group. Dan buat yang broken home harus ikut, bantu kirimin ke teman-teman kamu ya. Aku bantu share untuk posternya. Ya, ini link absennya sudah dibagikan oleh admin. Silahkan langsung. Terus kasih link Telegram group juga. Ya, untuk link Telegramnya jadi teman-teman, buat teman-teman jangan lupa ikutan kelas lain di Dignity Social,
karena semua kelasnya gratis. Dan buat kalian yang belum bisa memaafkan dendam, bisa ikut kelas tanggal 23 ya. Itu untuk cara memaafkan. Jadi kelas untuk broken home bareng psikolog Ibu Ferauli akan ada 2 sesi. Sesi pertama berdamai dengan kepahitan broken home, dan sesi kedua menghindari dampak negatif broken home. Thank you so much untuk teman-teman semua. Thank you juga Kak Dita sudah memberikan fasilitas kepada teman-teman semua. Jangan lupa Telegram grupnya, kirim linknya. Ini sudah dikirimkan sama admin. Admin boleh bantu untuk share link Telegramnya. Iya, karena itu paling cepat ya guys untuk update link-link kelas. Terus ada giveaway yang boba juga, bisa dapat kaos, masker, dan boba. Ya, ini sudah di-share oleh admin, langsung saja diklik untuk link Telegramnya dan link presensinya. Umumin soal ini deh, giveaway yang boba sama yang masker. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Ya, ikut Telegram group supaya infonya lebih up to date. Dan jangan lupa teman-teman ikutan giveaway juga dari Dignity Social dengan DLA. Jadi untuk syarat-syaratnya teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya @dignitysocial. Thank you. Thank you teman-teman semua. Pokoknya itu Feli, giveaway yang 2 itu yang boba, kaos, masker, sama yang masker yang untuk kayak kelas make up, tahu kan? Yang dari Mira. Almira ya. Syaratnya semua harus ikut Telegram group atau enggak jangan menangin ya. Siap. Jadi teman-teman langsung gabung aja di Telegramnya karena di situ teman-teman bakal dapetin info banyak banget. Jadi giveaway-nya ada 2 nih teman-teman. Yang pertama ada tadi di LA, teman-teman yang khusus domisili Jakarta bisa dapetin 4 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 3 minuman di LA dan 1 buku selamat datang kenyataan plus 1 kaos atau masker Dignity. Syaratnya follow @dla.id, @dignitysocial, @belove26 dan ikut Telegram group Dignity Social. Dan banyak teman-teman yang bilang kalau belum di-accept Instagramnya di Belove, teman-teman sabar, tunggu dulu, nanti pasti akan di-accept. Dan jangan lupa klik link Telegramnya yang ada di kolom chat. Dan kirim bukti kalian ke admin Dignity dan nomor HP. Buktinya ke DM aja, DM di Belove. Iya. Oh ya, DM, sorry, di DM langsung DM aja ke @belove26. Bukti screenshot teman-teman sudah follow di LA, Dignity, dan di Love, serta ikut Telegram group Dignity Social. Ya, gampang kan syaratnya.